Semoga di video ini ada negara Indonesia. Semoga. Semoga ya. Hi everyone, welcome back again to my channel, and this is About Sastra. Yay! Okay guys, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. I'm not alone. Look at her, I got my beautiful friend. Hi, I'm Tika. Hi Miss Tika. Yes. So today we are going to have another reactions video together, Miss Tika. And today's topic is very serious. Aduh. Related with something happened lately. Oke. Ini isu dunia, Miss Tika. Ini bukan hanya antara isu negara Indonesia ataupun negara Malaysia, satu negara saja, tapi ini isu dunia. Wow, karena Apa, ya, Mister? ini seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini, kemarin-kemarin itu terjadi betul-betul serangan yang sangat dahsyat dari negara Israel ke Palestina. Itu sangat menyakitkan sekali hati seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam menurutku, tapi ini seluruh umat manusia, karena memang tidak ada peri kemanusiaan di sini. Benar-benar even sipil, orang tidak bersenjata, sipil orang tidak bersenjata pun harus melawan senjata tentara Israel. Benar, dan kalau kita lihat videonya ya, Mister, benar-benar aduh menyedihkan sekali Kejam ya, kejam sekali. Anak-anak yang harus kehilangan keluarganya, orang tua yang harus kehilangan anak-anaknya. Betul. Itu Tempat tinggal, keluarga, kehidupan semuanya itu betul-benar sudah dihancurkan oleh Israel. Aku nggak tahu kenapa bisa sejahat ini mereka ini, Mistika. Dan ternyata dukungan untuk Palestina itu tidak datang dari 1-2 negara saja, Mistika. Memang dari seluruh dunia. Bukan hanya dari negara Islam, tapi dari seluruh dunia. Dari Amerika, dari Inggris, dari negara mana-mana pun datang dukungan untuk Palestina. Nah, Mistika, dari seluruh negara tersebut yang aku highlight benar-benar, Mistika, yang benar-benar memberikan kontribusi banyak untuk membantu negara Palestina, itu datangnya, itu surprisingly to know, bukan dari Jazirah Arab. Oke, dari mana, Mister? Malah datang dari Southeast Asia. Oh iya? Yes. Wow, negara mana? Negara mana? Negara Indonesia, negara Malaysia, negara Brunei Darussalam, negara-negara Islam yang ada di Southeast Asia ini, yang malah justru lebih vokal, malah justru lebih terdepan untuk membantu saudara-saudara di Palestina dibandingkan mereka yang ada di Jazirah Arab sana. Karena kita udah melihat buktinya sendiri ya. Betul. Kalau misalnya negara-negara di Southeast Asia yang negara-negara Muslim, Indonesia, Malaysia, itu benar-benar berjuang, memberikan bantuan kepada negara-negara konflik tersebut. Nah, Mistika, kalau Indonesia memberikan bantuannya dalam bentuk bantuan moral, bantuan materi, Malaysia tak kalah memberikan bantuan. Tidak hanya lewat negara, tapi individu-individu Malaysia juga memberikan bantuan sebisa mungkin yang mereka lakukan untuk mendukung Palestina dan menghancurkan Israel. Apa? Dengan penggalangan dana kah atau bagaimana, Mister? Bukan hanya dengan penggalangan dana. Seorang hacker dari Malaysia. Hacker, kita tahu dong hacker, istilah hacker membantu itu Palestina. Hacker membantu Palestina. Hacker Malaysia misalnya itu sangat dicari oleh Israel. Oh my god. Hacker Malaysia. Kenapa? Karena berhasil membobol 120 situs penting negara Israel. Wow, aduh, Mister. Luar biasa banget. Itu luar biasa. Ini tuh perangnya namanya perang orang pintar, Mister. Nah, lagi-lagi kan tidak hanya dengan fisik. Benar. Tidak hanya dengan bantuan keuangan, tapi dengan sebisa mungkin yang mereka lakukan. Hacker akan membantu dengan hacking some of the important sites from Israel. Dan ini, Mistika, yang menyebabkan negara Malaysia berada dalam bahaya. Oh ya? Wow. Yes. Karena apa? Karena pihak Israel merasa sangat dirugikan dengan 120 situs yang dihack tersebut. Dan jika Malaysia benar-benar diserang oleh Israel, negara-negara manakah yang akan membantu Malaysia? Lewat video ini kita akan find out. Aku belum nonton, Mistika belum nonton. Semoga di video ini ada negara Indonesia.
Semoga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, let's find it out. 1, 2, 3. Oke. Dikabarkan jadi serangan Israel. Wow. 120 situs penting. Sebut target diserang. Wow. Malaysia itu. Wow, Malaysia siap hadapi operasi dari Israel. Wow. Melihat dari luas negara Malaysia itu kecil Mistika, tapi berani untuk menyuarakan, lantang untuk menyuarakan akan melawan Israel. Luar biasa keberanian Malaysia. Dan serangan yang dilakukan tuh benar-benar serangan masa kini banget, Mister, dengan hacking ya. Kita jadi nggak perlu, Jadi ingat Tun Mahathir Muhammad downgrade itu Mistika ya. Iya. Wow. Halo Sobat Binterfan, tentara Malaysia hari ini. Sejak diretasnya 120 situs milik Israel oleh hacker Malaysia, para penduduk Malaysia pun jadi merasa khawatir karena Israel dikabarkan mengancam untuk menyerang Malaysia. Hal itu disampaikan langsung oleh pejabat Amerika Serikat yang paling berpengaruh melalui akun Twitternya Jonathan Sanser. Seperti yang kita ketahui, Israel didukung penuh oleh Amerika Serikat. Betul sekali. Jonathan Sanser menyebut ada 4 negara yang akan menjadi target baru sasaran Israel, yakni Iran, Turki, Qatar, dan Malaysia. Wow. Ini adalah tentara-tentara Malaysia Mistika. Wow. Merinding saya walaupun bukan orang Malaysia. Namun, apakah benar-benar hal itu akan terjadi? Kita tidak bisa memastikannya. Namun, jika benar nanti Israel akan menyerang Malaysia, inilah negara-negara yang akan membantu saudara kita Malaysia. Wow. Negara mana saja? Yuk kita bahas di dalam video ini. Sebelum kita bahas, pastikan sudah subscribe ya, oke? Satu, Indonesia. Wow, Malaysia dan Indonesia adalah negara satu rumpun dan sama-sama negara mayoritas Islam dan selalu membela Palestina sejak dijajah oleh Israel. Jika Malaysia diserang, tentunya Indonesia tidak akan tinggal diam. Harus begitu. Ibarat adik kakak, Indonesia pasti akan bertindak untuk saudaranya itu. Terlebih, militer Indonesia jauh lebih unggul daripada militer Israel. Indonesia ada di peringkat ke-16 militer terkuat di dunia, sedangkan Israel ada di peringkat ke-20. Tidak hanya itu, wilayah Malaysia yang berbatasan langsung dengan Indonesia, pastinya jika Malaysia diserang, otomatis wilayah Indonesia juga akan terganggu. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memiliki komitmen bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jangan khawatir Malaysia, kami Indonesia akan selalu membantu kalian. Benar. Karena kita bersaudara ya, Mister. Betul sekali. Wow. 2. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan merupakan pemimpin paling luar biasa di kalangan umat Islam saat ini. Betul sekali. Ia adalah pemimpin paling berpengaruh di dunia. Bersama Presiden Indonesia, Bapak ia Jokowi, selalu menentang kebijakan-kebijakan Amerika Serikat yang kontroversi, tak terkecuali dengan agresi Israel ke Palestina. Erdogan terus mengecam serangan Israel ke Palestina. Hubungan Turki dan Malaysia terjalin sejak lama, yakni dapat dilacak hingga masa Kesultanan Melayu dan Kesultanan Utsmaniyah. Wow. Sejak abad ke-19, hubungan antara Kesultanan Melayu dan Kesultanan Utsmaniyah berjalan erat, didukung oleh kedekatan Sultan Abu Bakar dari Johor yang beberapa kali mengunjungi Istanbul. Wow. Bahkan sejak masa Sultan Mistika, Malaysia dan Turki sudah menjalin hubungan yang sangat dekat. Mungkin karena keterikatan memiliki satu visi ya, Mister ya. Rusia. Wow, Rusia. Pemuyutan Amerika Serikat ini kini menjadi salah satu militer terkuat di dunia saat ini.
Terlebih, Rusia sangat sukses membuat sistem pertahanan yang membuat negeri Paman Sam kocar-kacir. Presiden Rusia Vladimir Putin baru saja membuat pernyataan bahwa Rusia dapat menyerang Israel jika dalam waktu dekat tidak menghentikan serangan ke Palestina. Wow, terima kasih Rusia dan Malaysia, kedua negara ini telah bekerjasama untuk hubungan diplomatik, ekonomi, dan militer di bawah Mikhail Gorbachev dan Mahathir Mohamad saat itu. Wow. Karena hubungan erat ini, Rusia tidak akan tinggal diam jika melihat Malaysia diserang oleh Israel. Dr. Mahathir Mohamad itu benar-benar merupakan seorang diplomatik yang sangat baik untuk negara Malaysia. Membangun hubungan dengan semua negara. Negara Brunei terletak di tengah-tengah wilayah Malaysia. Asian. Brunei dan Malaysia memiliki beberapa kesamaan dalam budaya, khususnya di wilayah Malaysia Timur, karena tempat tersebut sesekali menjadi bagian dari Kekaisaran Brunei. Karena keterikatan ini, dipastikan Brunei tidak akan tinggal diam jika Malaysia diserang oleh Israel. Wow. Malaysia, Indonesia, Brunei bersatu, Mistika. Tanah Melayu bersatu. Benar sekali, Mister. 5. Negara-negara ASEAN lainnya. Wow. Malaysia merupakan salah satu anggota ASEAN. Betul sekali. Negara-negara ASEAN memiliki 3 pilar, yakni ekonomi, politik, dan keamanan, serta komunitas sosial. Negara-negara ASEAN sangat mementingkan peran dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, termasuk juga berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan yang memiliki nilai politis dan strategis. Seperti halnya beberapa waktu lalu ketika China mengklaim wilayah Natuna Utara, negara-negara ASEAN langsung merespon dan mengecam China. Hal itu tidak akan berbeda jauh jika mungkin Israel menyerang Malaysia. Negara-negara ASEAN akan menjadi pendamping Malaysia dalam menghadapi Israel. Amin, ya Allah. Itulah tadi beberapa negara yang mungkin akan membantu Malaysia jika Malaysia diserang oleh Israel. Wow, Mistika, keren banget ini. Silahkan, Mister. Aku melihat di mana di sini adalah masanya di mana Islam di Southeast Asia, Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam yang merupakan memang satu darah, satu rumpun, Mistika, akar satu. Itu bersatu, Mistika. Benar, senang ya kalau ngelihat negara-negara sama ASEAN itu saling saling membantu. Tetapi dengan Israel dan Palestina ini bukan soal agama lagi. It's about humanity. Jadi semua negara pasti sudah terketuk hati kemanusiaannya ya, Mister. Betul. Wow, luar biasa sekali. Di sini yang aku highlight, Mistika, sikap Malaysia dalam melawan Palestina. Indonesia pun begitu, memiliki sikap yang sangat tegas. Presiden Jokowi sudah menyatakan mendukung penuh berdirinya negara Palestina. Kemudian Malaysia pun dengan cara mereka sendiri mendukung Palestina. Yang aku salut adalah individu-individu Malaysia, Mistika. Aku punya banyak teman-teman Instagram aku dari Malaysia. Mereka sampai berniat dan bersedia mengganti profile picture mereka dengan gambar bendera Palestina. Mereka bersedia menyatakan di postingan-postingan mereka untuk bersedia untuk membela Palestina, turun untuk membela Palestina. Luar biasa, Mistika. Luar biasa sekali. Mungkin hal inilah yang menyebabkan kemarin terjadinya gencatan senjata ya. Betul. Mungkin Israel merasa terdesak juga. Betul. Karena memang banyak sekali dukungan diplomatik yang diberikan oleh negara-negara Islam, negara-negara yang ada di Southeast Asia ataupun negara di seluruh dunia kepada Palestina. Wow. Dan yang para pendukungnya juga memiliki angkatan tentara yang sangat kuat ya, Mister. Betul. Wow, gak macam-macam. Kalau kita bergabung itu kita akan menjadi sangat kuat, Mistika. Pasti, aduh keren banget loh itu yang kayak gitu. Dari saya orang Indonesia, dari Mistik orang Indonesia, kami pun akan membantu dengan sepenuh hati kami. Apa yang kami bisa buat kalian yang ada di Malaysia. Jika memang kalian diserang oleh Israel. Wow, guys, that's all from us. Hopefully you find this video good, and if you find this video good, don't forget to hit the thumbs up, and if you're new to this channel, don't forget to hit the subscribe button.
Aku baru tahu Mistika, kalau hacker itu ternyata bisa digunakan untuk hal positif juga. Keren banget. Keren banget. Aduh, cara berperangnya orang Malaysia, Mistika. Itu tuh perang zaman sekarang tuh sebenarnya udah harusnya nggak pakai fisik lagi, Mister ya. Betul sekali. Look, hanya satu orang Malaysia bisa meluluhlantahkan satu negara Israel. Benar sekali. Bisa membuat Israel marah sebegitu marahnya. Cuman satu orang Malaysia. Bagaimana kalau terdapat ribuan orang Malaysia yang bergerak juga? Ribuan lagi orang-orang Indonesia, ribuan jutaan malah. Orang Indonesia, Malaysia, Brunei bergabung menjadi satu. They are nothing. Wow. That's all from us guys. Thank you so much for all the kind of support. Malaysia guys. Boleh, Malaysia boleh. Love from Indonesia. Love from Indonesia. Bye. Bye.